ini ya. Dan telah hadir bersama kita narasumber kita yang kece sekali, Pendeta Profesor Robert Setio, PhD. Ya, boleh menyapa sebentar Pak Robert. Ya, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Selamat malam, Pak. Ya, Ya, baik. Dari Sebelum mana? memulai, saya akan membacakan profil singkat dari Pak Robert. Pendeta Profesor Bersetio PhD merupakan pendeta tugas khusus Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Timur untuk Fakultas Teologi UKDW. Saat ini menjabat sebagai guru besar bidang ilmu teologi dan dekan Fakultas Teologi UKDW. Mengampu bidang Biblia Perjanjian Lama atau Perjanjian Pertama dan filsafat. Menyelesaikan studi S1 di Fakultas Teologi UKDW tahun 1988 dan S3 di University of Glasgow tahun 1993. Beberapa karya ilmiahnya antara lain Posthumanisme dalam Alkitab, sebuah renungan biblis di masa COVID-19 dalam jurnal Kenosis, Jurnal Kajian Teologi, volume 6 nomor 2, halaman 122 sampai 145. Kemudian ada buku pengantar filsafat keilahian atau teologi, ragam pemahaman tentang Tuhan, diterbitkan oleh Duta Wacana University Press. Kemudian ada artikel menafsir metafora dalam kitab Hosea, historis, kritis, feminis, dan ideologis. Muat dalam jurnal Gema Theologica, jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian, volume 2, nomor 2, tahun 2017. Ya, dan tentu masih ada karya ilmiah yang lainnya, dan nanti Bapak Ibu bisa cek ya di Google Scholar milik Pak Robert. Ya, saat ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Pendeta Robert Setio. Pada Pak Robert, dipersilakan. ya, selamat malam kembali. Bapak Ibu sekalian, senang berjumpa dan terutama kalau di Bintaro ini ada gairah untuk belajar tentang sesuatu yang jarang sekali untuk dibicarakan di gereja. Seperti ini ya, perbudakan misalnya saja. Biasanya saya diminta untuk berbicara itu persoalan kerasukan setan, begitu. Jadi hal-hal yang gaib-gaib seperti itu. Walaupun sebenarnya tadi bidang saya adalah perjanjian lama atau perjanjian pertama. Jarang sekali diminta yang seperti ini. Rupanya topik seperti ini itu tidak terlalu banyak diminati dan bukan masalah yang dianggap penting untuk masa sekarang. Eh, jadi saya gembira bisa sharing sesuatu yang pernah saya gumuli bersama juga dengan mahasiswa bimbingan saya. Sudah beberapa tahun yang lalu dan ada juga beberapa tulisan mengenai ini, tapi memang konteksnya biasanya di dunia akademik ya. Jadi mungkin tidak terlalu menarik juga untuk di gereja. Nah, saya sudah mencoba untuk membuat satu presentasi yang semoga menarik untuk Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan topik ini. Saya izin share ya. Ya, jadi sebentar saya ini kan. Baik, jadi kita bicara bukan hanya nanti tentang perjanjian lama, tapi juga yang di perjanjian baru, serta relevansi persoalan perbudakan itu bagi kita di masa sekarang. Nah, perbudakan itu kalau mau disebut secara sederhana adalah sistem yang mempraktekkan pemaksaan orang untuk bekerja tanpa kebebasan. Ini kata kuncinya adalah memaksa orang bekerja, lalu yang penting tanpa kebebasan. Jadi pekerjaan itu dijalankan dengan paksa, bukan atas kemauannya sendiri, dan harus mengikuti aturan-aturan yang tidak merupakan pilihan gitu ya dari orang yang bekerja itu. Dan para budak itu seringkali dianggap sebagai properti, sebagai semacam benda begitu, harta milik gitu ya dari pemiliknya. Nah, dalam sejarah
eh, lama sekali kita sudah mengenal sistem perbudakan ini. Kalau kita ke Alkitab, maka kebudayaan atau peradaban yang dekat-dekat dengan Alkitab seperti Mesir, juga peradaban Yunani, Romawi, bahkan Israel sendiri itu mengenal betul sistem perbudakan ini. Nah, di dunia dulu kuno itu perbudakan itu praktek yang umum dilakukan biasanya karena alasan perang. Jadi mereka yang ditangkap sebagai tawaran perang dijadikan budak. Lalu juga karena hutang, jadi berarti ada transaksi ekonomi, orang tidak bisa membayar, lalu dijadikan budak. Nah, juga dalam kaitan dengan status sosial itu berarti turun-temurun ya. Biasanya ada kelompok masyarakat tertentu dalam lapisan tertentu itu adalah budak ya. Jadi kadang sampai sekarang pun kita masih merasakan ada lapisan masyarakat tertentu itu yang hidupnya nggak bakalan naik-naik gitu ya, di bawah terus begitu. Ya, sekalipun memang sekarang ini kita sudah bebas ya, katakanlah secara umum di dunia ini sudah tidak ada perbudakan lagi, tapi kehidupan mereka yang diperbudak itu kalau di zaman dulu memang tidak bisa keluar ya, terus-menerus ada di situ terus begitu, anaknya, cucunya terus begitu. Nah, dalam Alkitab, perbudakan itu bukan hanya tentang eksploitasi, jadi bagaimana orang dikuasai, diperdaya, begitu ya. Tetapi juga ada kaitan dengan sistem ekonomi dan sosial. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari lebih jauh. Memang kalau kata budak itu sendiri kesannya sangat negatif, tapi kita mencoba untuk mendekati sebisa mungkin apa yang terjadi dulu ya, masyarakat dulu seperti apa, dan tidak hanya di Israel tapi di sekitarnya. Jadi yang dulu dianggap biasa, bisa jadi sekarang tidak biasa. Nah, tapi jauh lebih daripada sekedar penyiksaan-penyiksaan itu menjadi sebuah sistem yang dianggap biasa saja di masa Alkitab dulu, begitu ya. Nah, tapi mengapa ini penting untuk kita ya kalau kita belajar perbudakan? Sebentar ini saya cari eh, ya hmm, tulisannya ketutup ya. Jadi eh, kalau kita belajar ini di masa sekarang, kita sadar bahwa memang sekalipun sudah tidak ada lagi, apalagi di Indonesia ya kita tidak mengenal sistem perbudakan kecuali di zaman dahulu di tradisi lama, tapi sekarang tidak ada. Namun di masa sekarang ini ada yang mirip-mirip dengan itu. Jadi yang kita sebut dengan perbudakan modern. Ya misalnya human trafficking gitu ya, orang secara paksa begitu dibawa diangkut ke tempat lain, dijadikan pekerja entah di pabrik-pabrik, bisa juga yang paling sering adalah sebagai pekerja seks gitu ya. Itu banyak sekali terjadi. Nah, nanti kita di bagian akhir akan berefleksi mengenai itu. Saya minta waktu sebentar ya ini. Oke, untuk mengecilkan ini. Iya, ya. Bentar. Ya. Nah, di dalam perjanjian lama sendiri, eh, tadi saya sudah sebutkan ada sistem ekonomi, ekonomi sosial yang membuat budak itu menjadi hal yang biasa. Jadi secara singkat dapat dikatakan memang di perjanjian pertama atau lama itu kita tidak mendengarkan larangan atau penentangan terhadap budak begitu ya. Itu karena memang merupakan sebuah sistem yang biasa. Nah, tadi sudah saya sebutkan tentang perang, tentang masalah utang, juga karena lahir dalam keluarga budak ya. Eh, di dalam teks seperti Keluaran 21, Imamat, Ulangan, itu bahkan diatur
tentang bagaimana memperlakukan budak. Ya. Nah, saya baca aja misalnya Ulangan 15 ayat 12. Apabila kepadamu dijual seorang saudaramu, baik laki-laki Ibrani atau perempuan Ibrani, ia akan bekerja padamu selama 6 tahun, dan pada tahun ketujuh engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Ya, jadi ada istilah budak, ada orang merdeka. Merdeka itu kalau seorang budak sudah dibebaskan, maka dia menjadi orang merdeka. Dia tidak lagi dikenai aturan-aturan, bahkan tanda-tanda seorang budak. Biasanya diberi apa itu cap, ya semacam tato begitu, yang ya zaman dulu tidak bisa pakai jarum, tapi pakai besi panas begitu ya, ditempelkan entah di dada, di tangan, di lengan, begitu itu dia sebagai budak. Maka kalau menurut aturan ini eh, budak Ibrani, jadi memang spesifik Ibrani. Berarti orang-orang Israel, Ibrani itu Hebrew ya, Hebrew itu kan etnisita apa namanya kebangsaan dari orang-orang Israel. Orang Israel, orang Ibrani anggaplah sama begitu. Mereka yang dijadikan budak biasanya karena persoalan ekonomi ya dijadikan budak. Pada tahun ketujuh, tahun Yobel itu yang kita sudah mengenal itu, tahun pembebasan, mereka itu harus dibebaskan. Nah, itu peraturan, ya peraturan atau hukum yang mengharuskan kalau memang ada yang diperbudak, tahun ketujuh harus dibebaskan. Pertanyaannya, bagaimana dengan budak yang bukan orang Ibrani? Nah, tidak ada di peraturan itu. Jadi, ini hanya berlaku untuk orang Ibrani atau Israel saja. Eh, Berarti tidak secara permanen ya mereka diperbolehkan untuk memperbudak orang atau menjadikan orang itu budak. Nah, budak asing memang tidak ada ketentuan bisa dibebaskan, tapi tetap saja ada peraturan sosial, peraturan kemasyarakatan yang membuat budak asing itu harus diperlakukan semanusiawi mungkin, tidak boleh diperlakukan kejam. Nah, kita ingat toh cerita tentang perbudakan orang Israel di Mesir yang bahkan dijadikan sebagai dasar atau semacam pengakuan iman bagi orang Israel bahwa mereka itu ada sebagai umat Tuhan karena dibebaskan. Karena dulunya budak lalu dijadikan orang bebas. Nah, disitulah kita melihat bahwa sebetulnya perbudakan itu ditanggapi oleh orang Israel, jadi tidak ada memang langsung ditentang begitu, tapi diperlihatkan bahwa perbudakan ini perlu ditanggapi. Perbudakan itu eh, direnungkan gitu ya, karena mereka kan pernah diperbudak, direnungkan sebagai sebuah keadaan yang tidak selayaknya terjadi. Berarti kita bisa melihat, sekalipun perbudakan itu secara umum diterima, tidak ada pertentangan terhadap perbudakan, tetapi perlakuan tertentu terhadap budak, yaitu yang tidak manusiawi, yang tidak adil, itulah yang ditentang. Itulah yang kemudian membuat orang Israel itu menghayati dirinya sebagai orang yang sudah dibebaskan dari perbudakan. Kita juga melihat ada cerita tentang Hagar yang adalah hamba Sarah, istri dari Abraham. Nah, kemudian diusir oleh Sarah, itu di dalam Kejadian 16 kan diceritakan Tuhan melindungi Hagar dan bahkan anaknya Ismail. Jadi sekalipun mereka tersia-sia itu harus berjalan jauh di padang gurun hampir mati kelaparan, kehausan, Tuhan melindungi mereka. Nah, ini kita melihat nilai seperti itu, visi seperti itu ada di dalam perjanjian lama. Kemudian di dalam perjanjian baru,
kita juga mendapati kurang lebih hal yang mirip, yaitu bahwa perbudakan itu tidak langsung ditentang. Kita tidak mendapati Tuhan Yesus misalnya mendobrak perbudakan yang adalah praktek umum di masa itu di bawah penjajahan atau penguasaan Romawi. Banyak yang menjadi budak juga karena lagi kita melihat sama konteks peperangan yang seringkali terjadi antar bangsa, penguasaan, ya Romawi itu kan sebuah kekaisaran imperial, jadi yang menguasai banyak sekali wilayah di daerah Timur Tengah sana, bahkan kita lihat jejaknya juga sampai ke Eropa ya. Nah, disitulah salah satu yang dilakukan pada waktu itu adalah peperangan dan manakala yang kalah ya lalu dijadikan budak. Ada juga perdagangan budak gitu ya. Budak itu seperti barang diperjualbelikan. Nah, mereka yang menjadi tuan atau pemilik budak ya biasanya mendapatkan uang dari menjual budak. Nah, biasanya seperti film-film Romawi itu dipilih ya yang mau beli itu pilih mana yang cocok buat mereka. Ya, kalau budak itu biasanya dipekerjakan umumnya itu di kebun-kebun, ya tentu memilih juga yang punya skill, punya kecekatan untuk bekerja di kebun. Kadang juga dipekerjakan di rumah tangga. Nah, itu tergantung kebutuhannya apa. Nah, budak di dalam masa Romawi itu bahkan bisa saja, walaupun statusnya budak, itu bekerja sebagai guru, atau bisa juga sebagai dokter, atau juga sebagai sekretaris gitu ya. Mereka punya skill seperti itu. Sekalipun statusnya budak. Nah, ini kita perlu membayangkan. Jadi di dalam sistem Romawi yang dikenal dengan patron client begitu ya, itu yang disebut budak itu tidak harus ya berakhir nasibnya dengan tersia-siakan begitu. Ya, kembali kalau cerita tadi perbudakan di Mesir, nah, yang kita dapatkan gambaran memang kesengsaraan ya di tanah Mesir yang dialami oleh orang Israel. Namun tidak semua nasib budak itu seperti itu. Ya, jadi kita bisa paham ada yang dianggap keterlaluan. Nah, itulah yang nanti kita dapati secara Kristiani juga nggak bisa diterima. Tetapi tidak semua perbudakan itu keterlaluan gitu ya. Nah, sikap Yesus maupun para rasul itu tidak langsung menentang perbudakan itu, namun kita tahu bersama ajaran kasih, keadilan itu sudah jelas menentang eksploitasi manusia. Satu cerita yang banyak sekali dibahas ketika orang membahas perbudakan adalah tentang Onesimus. Itu di surat Filemon, surat di dalam perjanjian baru yang sangat singkat gitu ya. Nah, di situ dikisahkan tentang Onesimus yang lari dari tuannya, eh, terus kemudian dia diterima atau apa namanya dilindungi lah ya kurang lebih begitu oleh Paulus yang kemudian menganjurkan supaya Onesimus itu diterima oleh tuannya dengan baik. Jadi tetap kembali sebagai seorang budak, tapi Paulus menasihati tuan dari Onesimus ini supaya menerimanya dengan baik, ya seperti Kristus kan juga menerima orang yang percaya kepadanya dengan baik dan seterusnya, sehingga eh, statusnya ya tetap budak, tapi dia sudah dianggap sebagai keluarga sendiri gitu oleh sang tuan. Itulah yang diharapkan oleh Rasul Paulus kepada tuan dari Onesimus. Ya, juga di dalam 1 Korintus 7 ayat 21-22 bahwa dalam Kristus itu budak harus diperlakukan dengan manusiawi. Jadi tidak menentang, tapi perlu ada perlakuan yang manusiawi. Jadi surat yang lain, budak itu diminta untuk bekerja dengan setia kepada Tuan, gitu ya. Tetapi juga mengingatkan Tuan untuk memperlakukan budak dengan adil. Nah, itu kondisinya. Nah, eh, kalau kita lihat memang orang bisa mengambil dua hal ya dari ayat-ayat Alkitab ya.
di satu sisi kita mendapati ayat-ayat yang menentang ya adanya perbudakan ya. Dan ayat-ayat itu misalnya Galatia 3:28 tidak ada lagi apa budak, tidak ada lagi bangsa ini bangsa itu, semuanya diperlakukan setara. Ini sebuah ayat yang banyak sekali dikutip kalau orang mau mengatakan bahwa Tuhan mengajarkan tentang kesetaraan, ekualitas dari manusia. Ya. Lalu juga tentu di Kejadian 1:26-27 ini kalau kita mau cerita agak panjang lebar, mengapa ada pernyataan di situ bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Nah, itu konteks atau latar belakangnya adalah juga menentang bentuk perbudakan yang membuat orang itu tidak punya nilai. Nah, lalu ditekankan di situ tidak boleh ya seperti itu karena manusia itu siapapun itu diciptakan segambar dengan Allah gitu. Nah, maka di dalam sejarah kekristenan kita juga mendapati para penggerak ya anti perbudakan yang disebut kaum abolisionis. Kalau di Amerika itu kita mendapati ada banyak sekali pertentangan antara kaum abolisionis yang ingin menghapus perbudakan dengan yang pro perbudakan. Nah, nanti kita lihat di slide selanjutnya, yang pro perbudakan itu juga pakai alasan Alkitab. Tapi yang anti perbudakan itu mengambil tadi ini bahwa ada Galatia segala macam yang sangat menekankan pada soal kesetaraan manusia ya sehingga mereka menuntut adanya penghapusan terhadap sistem perbudakan. Kita tahu bahwa baru ya sekitar abad 20 bahkan itu ya terhadap orang kulit hitam ya perlakuan diskriminatif terhadap orang kulit hitam kan baru kurang lebih selesai tahun 1970-an gitu ya. Kita ingat Martin Luther King ya, bukan Martin Luther Reformator tapi yang King itu yang bergerak terus melakukan demonstrasi damai ya menentang diskriminasi terhadap orang kulit hitam. Bahkan baru akhir-akhir ini rame dengan Black Lives Matter segala macam itu patung-patung dari tuan yang memperdagangkan budak di Inggris misalnya saja diruntuhkan. Ya. Namun sebagian orang menganggap wah itu tidak betul meruntuhkan seperti itu ya. Ya sampai sekarang kita masih mendapati pro kontra mengenai itu. Sekalipun sistem perbudakannya sendiri sudah tidak ada. Di Amerika ketegangan sampai dengan sekarang politik tidak bisa dilepaskan dari masa lalu yang berkaitan dengan sistem perbudakan itu. Di sini orang Kristen biasanya ikut saja apa yang ada di Amerika Serikat begitu ya. Lalu kita melihat, nah kadang-kadang implikasi dari sikap kekristenan tertentu itu tidak diperhitungkan bahwa sebenarnya itu ya tidak selaras ya dengan misalnya ini Galatia 3:28. Nah ini memang kompleks ya. Nah sekali lagi ada yang eh, mendukung perbudakan dengan ayat-ayat Alkitab. Ya, misalnya yang paling banyak itu Kejadian 9:25-27 ada kutukan terhadap anak-anak Nuh itu ya Sem, Ham dan Yafet. Ham itu misalnya saja disebutkan akan menjadi budak atau menjadi apa pembantu katakanlah dari Sem. Nah, itu diterjemahkan Ham itu ya orang kulit hitam gitu. Jadi kalau begitu orang-orang kulit hitam ya sudah ditulis dalam Alkitab akan menjadi budak dari orang kulit putih yaitu keturunan Sem gitu. Nah, itu terus saja masih dipakai bahkan kalau kita ingat apartheid ya sistem diskriminasi di Afrika Selatan yang baru tahun 1980-an itu berakhir ya. Nah, itu juga memakai dasar yang sama. Jangan bilang bahwa ini tidak ada kait sama gereja, sangat terkait dengan gereja. Karena gereja juga sempat pecah karena persoalan itu. Ya.
Ada dulu cerita tentang apa perhimpunan gereja-gereja reform ya, ada sekarang WCRC, dulu WAC sama REC itu ya. Jawa Tengah itu ikut di apa REC ya biasanya. Nah, Reform Ecumenical Council, nah itu anggotanya banyak yang masih pro terhadap apartheid dulu. Jadi sempat ramai juga ya. Ya, tapi sekarang memang sudah tidak ada lagi eh, eh, apa namanya yang seperti itu, sekalipun saya lihat di dalam itu masih ada perasaan-perasaan bahwa ya kalau bicara kulit putih kulit hitam, jelas bahwa kulit hitam itu di bawahnya kulit putih, mereka inferior gitu ya. Jadi ya memang ini sudah masuk ke ranah rasisme segala macam, tapi bayang-bayang tentang sistem perbudakan tidak bisa dilepaskan dari persoalan seperti itu. Nah, di Amerika abad 19 itu digunakan untuk oleh pendukung perbudakan yang terkenal ya, kalau Amerika salah satu penyebab dari perang saudara di Amerika Serikat itu Civil War itu adalah karena persoalan selatan yang waktu itu adalah daerah industri ya, apa pertanian ya, banyak sekali butuh budak gitu ya, sehingga mereka ingin mempertahankan sistem perbudakan yang menguntungkan para tuan tanah dan pemilik kebun ya. Yang utara daerah industri itu cenderung untuk menentang seperti itu. Jadi kalau baca sejarah Amerika Serikat seru juga gitu ya. Dan masih terasa sampai dengan sekarang ya. Jadi pemilihan Presiden Trump segala macam tidak bisa dilepaskan dari sentimen yang apa dirasakan, yang masih tetap hidup ya di kalangan orang-orang tertentu. Kebetulan di selatan itu daerah yang masih dominan Kristen ya, dan Kristennya masih banyak yang tradisional gitu ya, yang turun temurun dan dijaga betul misalnya gitu. Ya, saya punya tulisan mengenai pro dan kontra perbudakan ini, apa yang dikatakan, argumentasinya seperti apa, ya dalam sebuah artikel saya tulis bersama dengan mahasiswa, kalau ada yang tertarik nanti bisa dibagikan. Eh, Nah, di masa kini yang tadi saya sudah sebutkan, memang lagi ya, tidak ada persis seperti yang terjadi di Amerika Serikat atau apartheid segala macam, tetapi kita masih mendapati satu yang juga menyangkut banyak orang Kristen, terutama di Indonesia Timur, itu human trafficking. Nah, jadi entah untuk dijadikan pekerja seks, mereka dibawa ke luar negeri, atau disuruh kerja paksa, termasuk eh, itu yang kita baca beritanya tentang judi-judi online yang apa namanya dilakukan di entah di Vietnam di mana begitu, tapi orang-orang sini dibawa untuk bekerja di situ tanpa sadar tahu ya, tapi karena mereka memang untuk berangkat saja sudah harus membayar, maka harus mengembalikan hutang karena mereka membayar itu ya, mau nggak mau mereka melakukan pekerjaan itu demi bisa melunasi hutang untuk bisa ke luar negeri. Itu kisah yang cukup banyak sekali kita dapati. Juga orang mengaitkan perbudakan modern itu dengan buruh anak. Ini anak-anak yang dipekerjakan di jermal-jermal, di mana tempat penangkapan ikan di tepi pantai yang cukup banyak itu terjadi gitu ya. eh, di tempat kita ya, itu sama dengan perbudakan modern atau buruh-buruh yang dibayar dengan upah rendah, terpaksa harus bekerja begitu ya karena tidak ada pilihan lain ya. Terus apa itu namanya, asisten rumah tangga ya, yang kita sesekali mendengar tragedi ya, juga termasuk yang di luar negeri. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, eh, hari apa itu Minggu biasanya,
di lapangan-lapangan, nah itu kita ketemu banyak sekali TKW-TKW ya. Di Hong Kong tapi pakai bahasa Jawa dan seterusnya begitu mereka ini. Ya tidak semuanya memang mereka itu bernasib buruk ya. Dan ada saja yang juga cukup berhasil. Tapi kasihannya memang ketika mereka mengumpulkan uang, uang dikirim ke rumah mereka, ke rumah orang tua, keluarga, habis gitu ya biasanya. Jadi ya enggak naik-naik jadinya. Nah, setelah bekerja kontrak selesai, ya habis gitu balik lagi kondisinya buruk lagi gitu. Nah, ini kondisi yang seperti apa lingkaran setan, nggak selesai-selesai. Ya. Lalu berbasis utang itu juga ada ya. Nah, ini saya kurang dapat data misalnya dengan banyaknya apa namanya pinjaman online, pinjol-pinjol yang juga punya kaitan dengan judi online, judol-judol segala macam begitu itu eh, nampaknya juga berdampak ya kepada orang tidak bisa bayar, lalu harus bekerja atau melakukan pekerjaan yang membuat dia jadi hanya dibayar rendah dan seterusnya begitu. Saking banyaknya peristiwa yang seperti ini sampai kita juga kebingungan gitu ya. Ini fenomena judol dan apa namanya pinjol ini ya, itu saking banyaknya. Eh, Nah, apakah itu semua memang dapat kita sebut dengan sistem perbudakan modern? Nah, tergantung tadi ya, definisi atau pengertian kita tentang budak. Kalau orang bekerja terpaksa ya dan tidak ada kebebasan, dan terutama karena tadi punya utang atau dipaksa begitu dan seterusnya, atau ya tidak bisa bergerak lain ya dalam kasus banyak TKW misalnya saja ya harus begitu terus nasibnya. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi kita. Maka tanggung jawab gereja dan masyarakat itu ada dalam hal ini, dalam hemat saya. Ya. Gereja itu memang perlu mendukung upaya untuk melawan perdagangan manusia. Ya, sekali lagi itu ada di depan pintu kita. Ya, di Jakarta saya belum dengar, tapi misalnya di Jawa Timur itu pernah ya gereja dengan dalih pendetanya ya bukan gerejanya itu membantu uh, orang atau masyarakat atau anggota di situ untuk jadi TKW lah terus ya karena harus membayar sekian dan seterusnya memaksa akhirnya ya mereka yang dijadikan TKW itu ya sudah diperlakukan seperti orang yang diperdagangkan gitu. Nah, di Indonesia Timur banyak sekali kasus yang seperti ini. Ya, nah, kemudian gereja juga dapat membantu korban eksploitasi untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Jadi persoalan ini eh, apa, mengundang kita, memanggil kita sebetulnya mungkin tidak masif ya karena persoalannya sangat besar. Nah, sebetulnya kita juga berharap pemerintah lebih serius begitu ya. Uh, tapi ya kadang-kadang kita masih dapati orang pulang dari luar negeri, biasanya mereka itu kalau pekerja di sana kan oh, edukasi apa rendah, tidak tahu apa-apa, udah terus dikerjain ya, entah nanti transportasi dimahalin segala macam. Walaupun sekarang sudah disediakan eh, lokasi tertentu untuk mereka ya dengan dalih dilindungi ya supaya tidak kena dengan calo-calo dan seterusnya itu ketika pulang dari luar negeri. Tapi kan kita masih punya PR juga ya, gimana ini mereka. Nah, misalnya yang kita sering dengar kalau pekerja kita di luar negeri itu tidak mampu bersaing karena bahasa Inggrisnya jelek gitu ya dibandingkan dengan yang Filipina misalnya saja. Nah, maka kalau yang Filipina bayarannya lebih tinggi daripada yang dari Indonesia. Yang Indonesia itu berapapun mau, ya pokoknya bisa dapat uang, ya misalnya begitu. Nah, ini juga menjadi persoalan kita. Ya, itu kira-kira yang menjadi tantangan kita. Kesimpulan,
Jadi perbudakan dalam Alkitab itu memiliki konteks yang berbeda dari perbudakan modern. Kita mesti menyadari itu, termasuk juga kalau tadi saya sebutkan pro kontra seperti di Amerika Serikat itu memang punya konteks yang tidak sama persis dengan Alkitab dan pasti tidak sama dengan kita. Intinya jangan karena orang Amerika Serikat yang ngomong ya orang kulit hitam itu pasti begitu, tidak bisa menyaingi yang putih dan seterusnya. Dan ada kebanggaan terhadap orang kulit putih yang seringkali juga dibalut dengan kekristenan gitu ya. Sayap kanan tuh biasanya juga mereka itu cenderung untuk membanggakan atau menunjukkan ke superioritas kulit putih dan seterusnya. Lalu kita ikut-ikutan di situ ya. Padahal ya kita lihat di situ konteksnya sangat berbeda. Mereka yang ada di Amerika, di Eropa itu lain dengan kita di sini gitu. Nah, meskipun Alkitab tidak secara eksplisit menghapus perbudakan, saya sangat menganjurkan kita itu punya prinsip teguh berpegang pada bahwa semua manusia itu diciptakan setara. Ya, jadi kita semua tadi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lalu Galatia 3:28 itu tidak ada lagi perbedaan ini dan itu menjadi visi kita. Kalau sekarang belum semuanya begitu, kita berjuang menuju ke sana. Itulah yang menjadi perjuangan gereja kita. Jadi kasih keadilan dasar untuk menolak segala bentuk eksploitasi manusia gitu. Ya, kita mesti berhati-hati apa yang dianggap benar, apa yang dianggap Alkitabiah belum tentu begitu. Walaupun ngutip ayat sana sini belum tentu benar. Apa yang selalu dipakai ya tentu ayat Alkitab juga, tapi prinsip-prinsip yang kita pelajari dari Alkitab ya seperti kasih dan keadilan. Lalu dengan advokasi dan pendidikan, lalu tindakan nyata, kita dapat membantu membangun dunia yang lebih adil. Oh, gereja apa kaitannya sama pendidikan? Nah, gereja punya sekolah, antara lain Duta Wacana itu misalnya saja universitas itu kan punyanya gereja. Saya bekerja di sini juga karena gereja, bukan karena mau saya sendiri gitu. Ya, universitas-universitas punya gereja itu kan cukup banyak kan di sini. Nah, itu motifnya ya walaupun sekarang itu ada banyak tekanan untuk cari uang, karena kita juga harus survive ya sebagai pendidikan swasta gitu ya, sekolah swasta, tapi di sisi lain ya ini kita ingat bahwa ada mereka yang akan terus tidak punya kesempatan untuk maju atau berkembang karena pendidikannya rendah gitu. Jadi gimana sekolah-sekolah kita itu juga memikirkan, di samping juga memikirkan tentang survivalnya sendiri, bisa survive gimana, tapi juga memikirkan orang-orang yang perlu diubah nasibnya. Nah, kita dipanggil untuk memperjuangkan kebebasan dan harga diri setiap manusia. Nah, itu saja presentasi saya. Saya senang kalau kita banyak berdiskusi. Begitu Mas Joseph, Mas panggilnya Joseph atau Matthew di situ. Ya, saya serahkan kembali dan kita bisa berdiskusi. Ya, terima kasih Pak Robert untuk pemaparan materinya. Menarik sekali ya bahwa perbudakan itu dari zaman Alkitab, bahkan sebelum Alkitab pun sudah ada, bahkan masih berlanjut sampai sekarang. Tetapi perbudakan setiap zaman itu punya konteks yang berbeda-beda tentang waktu dan juga kondisi sosial masyarakat tempat perbudakan itu terjadi ya. Dan menarik juga bahwa Alkitab itu ternyata tidak secara eksplisit mendukung penghapusan perbudakan, tetapi nilai-nilai prinsip-prinsip tentang keadilan dan kesetaraan itu dinyatakan gitu ya, sehingga perbudakan itu tidak menjadi perbudakan yang menindas, tetapi menghadirkan kehidupan yang jauh lebih baik. Ya, baik. Eh, Saat ini kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Mau berapa
penanya Pak Robert. Ya, jangan tanya saya dong nanti. Dibilang 10 kalau cuma satu yang tanya dan ditunggu-tunggu tidak ada yang tanya lain ya satu saja. Ya, Ya, oke Pak Robert. Saya buka tiga Boleh penanya ya. Oke, silakan. aku Bu ya, Olga dulu ya, lalu Pak Tio. Silakan Bu Olga. Pak Robert, kan perbudakan bukan soal hanya pekerja keras, apa memang spesial pekerja keras gitu loh, maksudnya yang dalam pekerja yang susah-susah gitu. Soalnya aku membandingkannya dengan apa Kartini, rasanya kita juga dulu perempuan jadi diperbudak karena nggak boleh sekolah tinggi gitu loh. Makasih Pak, itu aja. saya kumpulkan dulu atau langsung dijawab? Eh, Dikumpulkan dulu aja, enggak apa-apa Pak. Ya, baik. Ya, oke. Terima kasih Bu Olga untuk pertanyaannya. Oke, selanjutnya Pak Tio dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Robert. Saya ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apakah budak itu sama dengan hamba? Yang di Alkitab Perjanjian Lama itu kan ada hamba, ada budak gitu ya. Yang pertama, ringan-ringan dulu. Yang kedua, saya pengen tanya kenapa dari sisi orang yang diperbudak ya, kenapa si budak itu tidak memberontak? Misalnya, apakah ada faktor ekonomi seperti yang tadi disebut, faktor sosial, faktor agama, apakah memang merasa tidak berdaya, atau jangan-jangan malah keenakan gitu ya, diperbudak gitu ya. Em, itu yang kedua, dari sisi si budaknya. Yang ketiga, saya pengen tahu, Abraham itu kan punya budak. Bahkan kalau nggak salah, Allah memperkaya Abraham dan memberikan dia salah satunya budak gitu. Nah, bagaimana Allah itu bisa menyetujui perbudakan? Apakah perspektif Allah itu tidak sama dengan kita? Kalau kita kan melihatnya kesamaan, kesetaraan mungkin gitu ya seperti yang disebutkan, ataukah Allah itu punya perspektif yang berbeda daripada itu? Lalu yang terakhir, perbudakan itu saya ngelihatnya ada yang individual seperti yang kita lihat gitu ya, orang diperbudak, Hagar misalnya budaknya Sarah. Lalu ada juga kelompok yang besar, bahkan bangsa bangsa Israel diperbudak di Mesir gitu ya. Eh, apakah eh, memang bisa satu orang per orang atau memang bisa sekaligus nih gelondongan gitu? Itu aja pertanyaannya Pak. Terima kasih. Baik. Oke, ada lagi yang mau bertanya, satu lagi. Masih Pak Tio untuk pertanyaannya. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Oke, sepertinya tidak ada. Silakan Pak Robert, kalau mau dijawab. Ya, eh, pertama memang betul bahwa bentuk perbudakan itu tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan ekonomi gitu ya, eh, apa gender gitu ya juga bisa kita lihat sebagai perbudakan walaupun orang biasanya mengaitkan itu dengan diskriminasi gender, Ibu. Jadi persoalan seperti Kartini itu begitu. Nah, tapi Ibu tuh menyentil sesuatu yang sangat sensitif, yaitu tentang budaya. Nah, tadi dicontohkan Kartini Jawa. Eh, orang kalau apa bicara tentang posisi perempuan di Jawa yang sampai terasa sampai dengan sekarang ini, tempatnya di mana di rumah, lalu di rumah itu ngapain ya bekerjanya apa, pekerjaan rumah tangga apa ya yang dipersepsi sebagai pekerjaan yang kasar oleh karena fisik sifatnya dan dianggap bahwa pekerjaan seperti itu tidak terlalu membutuhkan skill, maksudnya tidak dihargai gitu ya, seperti orang bekerja di kantor misalnya sebagai sekretaris dan seterusnya gitu. Nah, ini persepsi yang terus-menerus dimunculkan.
di satu sisi memang kita mendapati ada hal yang bagus dengan praktek seperti itu. Jadi pekerjaan domestik itu juga harus dihargai ya. Nah, bahwa pekerjaan itu dianggap kasar, jangan sampai apa namanya menimbulkan eh, apa namanya kesan bahwa kalau begitu tidak ada bayarannya dan seterusnya. Jadi ibu-ibu itu harusnya kalau memang bekerja di rumah ya, istri saya antara lain juga itu walaupun tidak menuntut ya, tapi perlu diperhitungkan juga yang seperti ini tuh ada bayarannya walaupun tidak secara real gitu ya. Nah, ini berarti kita harus mengubah mindset ya. Tidak hanya para perempuan, tapi kita semua laki-laki juga. Bagaimana mengapresiasi pekerjaan yang dianggap pekerjaan kasar, pekerjaan rumah tangga gitu. Nah, orang biasanya lalu mengaitkan ini kalau dengan Alkitab, bagaimana itu Sarah segala macam itu bekerja di rumah menyiapkan makanan, lalu dikaitkan dengan cerita Marta dan Maria. Tuh lihat tuh, Yesus tuh kan lebih menghargai si siapa tuh Maria, ya, karena dia itu belajar teologi. Nah, kalau Marta itu pekerjaan kasar itu di rumah, jadi dia mempersiapkan makanan dan seterusnya. Nah, makin runyam lagi kan. Kan bukan itu maksudnya gitu ya. Jadi ayat-ayat ini dipelintir sedemikian rupa untuk membenarkan bahwa pekerjaan rumah atau domestic work itu dianggap lebih rendah daripada ini. Nah, ini yang menurut saya kita harus dobrak ya cara berpikir yang seperti itu. Ya, tentu saja yang kita harapkan, sebagaimana cita-cita Kartini, perempuan itu juga diakui tidak hanya mampu bekerja di rumah tangga, tapi juga di kantor, menjadi dosen, jadi profesor segala macam yang itu sudah terjadi. Nah, catatan kalau di konteks gereja, bagaimana ini kita pahami untuk kasus perempuan ya, itu sebenarnya menarik. Orang tuh sekarang tahunya ada pendeta perempuan, tapi jangan lupa pendeta perempuan itu baru aja loh gitu ya. Jadi tahun 60 70-an tuh baru ada pendeta perempuan pertama, kedua gitu. Jumlahnya sedikit. Kalau sekarang banyak itu baru-baru aja. Dan tidak semua gereja di masa sekarang pun tuh setuju terhadap pendeta perempuan gitu. Ya, jadi kalau kita bedah masih ada anggapan bahwa perempuan itu tidak layak untuk menjadi pemimpin ya terus pakai ayat yang Paulus itu bahwa ya apa istri tunduk pada suami dan seterusnya begitu kan perempuan tuh harus diem jangan ngomong nah, gitu-gitu itu nah, yang begini ini juga menarik untuk apa namanya kita pikirkan ulang ya. Eh, tapi memang tidak langsung berkaitan dengan perbudakan yang adalah bentuk pekerja paksa itu ya pekerja rodi atau pekerja yang membuat mereka itu tidak bisa keluar dari lingkaran setan tadi itu. Itu yang kita lihat itu bisa jadi yang terburuk di antara yang buruk gitu ya. Kasus-kasus diskriminasi banyak, kasus-kasus perendahan martabat banyak, tapi bisa jadi yang lebih buruk daripada itu ya adalah yang dalam bentuk tadi orang bekerja tidak bisa naik-naik, tidak bisa maju-maju dan apa namanya siang malam ya fisik apa saja dia diperas gitu ya katakanlah yang seperti itu yang kita juga perlu perhatikan dan mungkin lebih khusus kalau kita sedang mengambil topik perbudakan. Apa sama budak dengan hamba? Ya, gitu ya. Kalau Yunaninya doulos itu sama gitu. Jadi kata abdi dalam bahasa Indonesia dari Arab itu kan juga apa mengabdi lah itu terus kalau di liturgi di Jepangan atau dari kata dasar yang sama itu muncul liturgi yang adalah bekerja dan seterusnya. Tapi sejatinya ya sama. Berarti dari konteks perbudakan itulah muncul pengertian tentang hamba dan yang di dalam kekristenan hamba itu tidak selalu jelek ya maka ada hamba Tuhan nih kayak siapa nih pendeta Yohanes ini hamba Tuhan gitu yang di hamba Tuhan itu memang apa
biasanya dipakai untuk pendeta gitu, untuk mereka yang ini. Nah, dengan penghayatan ya menjadi hamba itu baik-baik saja. Ya, lalu ya, Tuhan Yesus juga digambarkan mau menjadikan dirinya hamba dan seterusnya. Ya, hamba budak itu sebenarnya sama dari kata yang sama, begitu. Sekali lagi, tadi sudah saya jelaskan bahwa kita perlu lebih jeli untuk melihat apakah di balik istilah itu di dalam praktek itu ada pemaksaan, ada yang tidak manusiawi, ada yang berlebihan. Nah, itulah yang pasti tidak dikehendaki. Bahkan di masa Alkitab ketika perbudakan itu masih dianggap praktek umum. Gitu ya. Sehingga pemakaian istilah itu diterima, tapi jelas misalnya hamba Tuhan, pendeta itu disuruh-suruh terus begitu. Kok enggak perkunjungan misalnya loh ini. Kok tidak ini, kok tidak itu, sehingga dia tidak punya kebebasan harus melakukan itu. Terus lama-lama dia juga menginternalisasi pemikiran seperti itu. Kalau enggak saya yang melakukan, enggak ada orang lain. Ya akhirnya jadilah ya apakah ada gejala sakit jiwa atau bahkan sakit fisik segala macam begitu. Banyak orang mengatakan, kenapa kok sekarang banyak pendeta yang stroke, apa jantungan, saya juga baru jantungan gitu dan seterusnya. Nah, eh, jangan-jangan memang ada tekanan yang besar gitu. Ya di gereja tertentu bisa saja istilah hamba Tuhan itu identik dengan disuruh-suruh ini, harus mau disuruh ini, disuruh itu dan seterusnya. Nah, gini-gini juga perlu kita cermati. Walaupun bukan dalam konteks yang kita sedang bicarakan seperti para apa itu namanya korban dari human trafficking segala macam di zaman modern ini. Memberontak di sana sini selalu kita dapati cerita pemberontakan dari budak gitu ya, karena tekanan yang berlebihan gitu. Nah, itu bisa terjadi di sana sini. Tapi memang betul secara keseluruhan ketika sistem ini masih dianggap umum, dianggap biasa, tidak ada pemberontakan massal gitu, itu yang kayak revolusi gitu ya, tuh nggak kita dapati gitu ya. Jadi sifatnya memang lebih kasuistik gitu ya, pemberontakan di sana sini. Misalnya tadi kasus Onesimus ya, itu dia lari, ada kemungkinan tidak tahan di rumah sang tuan. Nah, terus dia menemui Paulus, kok kebetulan Paulus tuh kenal sama tuannya Onesimus gitu. Terus minta balikan gitu, nah, supaya diperlakukan dengan baik gitu. Jadi Paulus kan tidak ingin mendobrak sistem perbudakan itu, tapi juga tidak ingin supaya tuan dari Onesimus itu lalim, kejam gitu. Nah, itu dipakai kesempatan untuk menasihati tuan dari Onesimus itu gitu ya. Jadi katakanlah sistemnya itu enggak dipermasalahkan, tapi akibat yang buruk dari berjalannya sistem itu yang dikritik atau yang ingin diperbaiki ya. Nah, juga tentang Abraham ya betul bahwa yang namanya harta itu tidak hanya harta benda tapi juga orang. Ya, jadi budak itu juga tadi bisa diperjualbelikan. Terus Abraham juga eh, bisa perang kan itu. Nah, nanti dapat ya dari yang dikalahkan ya orang-orang, yaitu kemudian dijadikan budak. Yaitu kekayaan. Salah satu bentuk kekayaan itu demikian ya. Lalu di dalam kekristenan kita juga mengenal istilah tebusan, penebus, ditebus misalnya. Itu juga dalam konteks perbudakan. Ya. Jadi ditebus itu berarti berganti tuan. Kalau dulu tuannya A, terus ditebus oleh tuan B, menjadi milik dari tuan B. Gitu. Ya. Nah, eh, apakah di dalam relasi tuan dan hamba itu jelek? Ya, sekali lagi saya mengatakan tidak selalu begitu. Di dalam sistem Romawi yang dikenal patron klien, itu budak-budak tiap pagi itu menghormati patung tuannya.
Jadi sebelum bekerja dia menghormati. Eh, Bukan berarti bahwa mereka itu terpaksa begitu, tapi berterima kasih, bersyukur, gitu. Ya, bahwa mereka ini sudah eh, di apa hidupi oleh sang tuan. Karena tugasnya patron adalah menghidupi kliennya. Nah, tugasnya klien bekerja untuk tuan. Nah, yang seperti ini juga terserap di dalam teologi kita, dalam hubungan antara umat dan Tuhan. Jadi umat itu bagaikan budak yang sudah ditebus, sekarang menjadi milik Tuhan, maka dia bekerja bagi Tuhan dan bersyukur bahwa Tuhan menghidupinya. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah selalu individual? Enggak, ya betul. Apalagi di zaman modern sekarang, itu agak sulit kita mendapati orang bekerja di tempat-tempat yang upahnya rendah segala macam itu sendirian. Masalahnya selalu komunal, ya. Jadi dari kampungnya, ya bahkan ya kayak lagi sekali lagi saya nyebut bolak-balik begini ini karena sambil prihatin. Kejadian banyak di Sumba, ya, di Timor, kita dapati beberapa juga di Nias begitu ya. Justru yang basis-basis Kristen itu kondisi yang sangat memprihatinkan, rame-rame lah, dan umumnya perempuan ya. Ini banyak yang muda-muda sudah kerja. Kemarin saya tugas di Surabaya, eh, sore ketemu dengan 3 atau 4 dari Sumba, masih muda sekali gitu. Tanya kerja apa? Ya dengan malu-malu menyebutkan ART gitu. Hati saya tuh kan selalu menjerit, aduh, umur segini gitu ya. Bukan apa-apa ya, bukan terus wah saya terus bisa melakukan sesuatu terhadap itu ya, sulit sekali ya. Tapi fenomena gini, nah, belum yang berapa waktu lalu juga di Surabaya tugas ketemu eh, mereka rajin-rajin tuh ya ke gereja. Mereka yang bekerja di pabrik ini sarang burung. Ya, kelihatan mau kerjanya berat banget gitu. Ya, jam kerjanya lama dan kalau bisa ke gereja itu senang sekali mereka. Ada rasa kebebasan di situ gitu. Ya gini-gini itu ya. Kita lihat memang biasanya tidak satu, mesti membawa banyak teman dan seterusnya. Gitu ya, Pak Tio. Pak tadi Bu siapa? Semoga Makasih, Pak. jawab ya. Ya, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Mari silakan jika ada yang mau bertanya tentang topik kita pada malam hari ini. Saya Kak, Ya, silakan Pak Iri. selamat malam Pak Robert. Hanya satu pertanyaan Pak. Ya Pak. Eh, Anak-anak Yakob yang ibunya budak itu, apakah tetap secara konsisten mereka tetap dianggap sebagai anak-anaknya Yakub yang bukan dari budak ya Pak ya? Ada Hmm, yang dari Bilha dan sebagainya. ya. Dan apakah ada bukti-buktinya di dalam kitab Hmm, bahwa mereka ada apa namanya eh, terdiskriminasi juga enggak gitu? ya. Oke, itu aja. Terima kasih, Pak. Hmm, ya. Langsung atau bagaimana, Pak Mas Joseph? Ya, ada lagi yang mau bertanya. Terima kasih Pak Iri untuk pertanyaannya. Ada lagi satu lagi yang mau bertanya. Moderator nggak mau nanya, moderator. Ya, gimana Pak Tio? Moderator nggak mau bertanya. Hmm, ya, Ya, ya udah waktu bimbingan skripsi kemarin. ya. Nah, Mas, Kita coba juga Mas bahas perbudakan. Hmm. Mas Mateo, halo. Ya, gimana Bu Eni? Iya,
dari yang disampaikan paparkan tadi, saya menyimpulkan di dalam Tuhan Yesus itu berarti menghilangkan perbudakan ya Pak ya. Karena untuk dalam keselamatan itu justru Tuhan berikan kemerdekaan, tapi kemerdekaan yang di dalam Kristus, yaitu kemerdekaan yang penuh kasih ya Pak ya. Jadi perbudakan yang di perjanjian lama itu justru kita yang pengikut-pengikut Kristus sekarang harus menafikan istilahnya, ya jangan sampai kita memperbudak orang lagi gitu. Iya Pak, begitu apa Pak? Terima kasih Pak. Sudahkah, Mas Matthew, Joseph? Oh ya, sudah Pak, boleh dijawab. Oke, yang pertama anak-anak Yakub yang lahir dari budak, ya kita nyaris tidak mendengar apa selain itu tadi, bahwa Yakub punya istri-istri tambahan, termasuk Abraham juga kan punya istri lagi yang namanya Ketura, terus melahirkan banyak anak. Jadi tidak hanya Ishak dan Ismail, ada banyak tuh di Kejadian 25 kan ya. Nah sudah tidak pernah dengar apa-apa lagi selain penyebutan itu. Ya, jadi kita ya melihat tadi itu misalnya Hagar melahirkan Ismail. Ya walaupun dilindungi Tuhan tapi tidak pernah dijadikan setara dengan anak dari Sarah gitu. Ya itu kita dapati yang semacam ini ya kondisinya gitu. Nah itu berkenaan dengan apa namanya silsilah atau keturunan yang memang sangat penting ya di dalam Alkitab ya, Perjanjian Lama apalagi gitu ya. Itu berkenaan dengan identitas ya apa bangsa gitu. Jadi betul bahwa anak-anak yang dilahirkan dari budak ya mereka tidak mendapatkan posisi yang setara ya dengan anak-anak yang dari istri sah gitu ya. Ya itu. Ya mirip-mirip dengan keraton di Jogja gitu kan. Jadi kalau yang dulu ya punya banyak istri ya ada yang istri ada yang garwo itu yang selir juga ada yang selir ya tidak mungkin anaknya itu diakui setara gitu ya. Tidak bisa nanti mendapatkan kesempatan untuk menggantikan sultannya misalnya saja gitu. Itu yang dulu loh ya, yang sekarang istrinya satu. Tapi dominan. Enggak, agak beda. Nah, kemudian tentang apakah keselamatan itu sama dengan bebas dari perbudakan. Demikian ya, memang Bu Eni yang kita pegang adalah yang sisi ini. Bahwa memang penebusan oleh Kristus itu berlaku untuk semua, ya, seluruh umat manusia. Nah, maka tidak ada lagi perbedaan di antara umat manusia karena semuanya sudah ditebus oleh Kristus di dalam Kristus. Nah, ini yang selalu perlu kita pegang. Makanya acara seperti ini itu dalam rangka membuat kita itu menghayati kembali apa toh yang paling inti sebetulnya dari iman Kristen. Bahwa iman di dalam Alkitab itu kita mendapati tadi ada perbudakan dan seterusnya. Di bahwa akhirnya kita itu melihat ada nilai utama, ya. Ada prinsip utama itu yang selalu kita dapati. Ya, sekalipun sistem perbudakannya masih dijalankan di zaman itu, tapi nilai seperti kasih, keadilan itu tetap dipegang, tidak boleh diperlakukan semena-mena. Itu yang nanti di dalam Kristus menjadi makin besar, ya makin kelihatan, makin kentara karena sifatnya itu menyeluruh. Ya, kalau tadi itu perlakuan pembebasan terhadap budak hanya untuk orang Ibrani misalnya saja di kitab apa tadi Imamat ya, Ulangan segala macam, Taurat ya, di dalam Kristus kita mendapati itu berlaku untuk semua. Ya, tidak hanya orang atau bangsa tertentu saja. Nah, ini yang kita pegang, tetapi tidak sampai di situ.
Kan ini persoalannya bukan pada kita tok, bukan pada kita sendiri. Apa yang sudah kita yakini, sekarang kita bawa kemana? Ya ke masyarakat atau gereja secara luas untuk melihat. Nah, kalau begitu, apakah betul perlakuan eh, terhadap semua orang itu setara sudah terjadi? Apakah kesetaraan kasih keadilan itu sudah terjadi? Nah, itulah yang kita hayati dan yang membuat kita jadi harus bergerak. Nah, ternyata memang masih ada yang tidak begitu. Ya, bahkan orang Kristen yang mengaku dirinya percaya pada Yesus belum tentu memperlakukan orang lain seperti yang dia imani di dalam Yesus atau tentang Yesus gitu. Gitu ya, Bu Eni ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, baik. Adakah lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Mungkin saya satu ya, Pak Robert. Akhirnya terprovokasi juga ya. Silakan. Ya, Pak. Jadi em, kita kan tadi bicara soal perbudakan dan kita fokus pada perbudakan manusia gitu ya. Padahal jika kita mau melihat lebih jauh lagi, perbudakan itu kan nggak cuma terjadi pada manusia, tetapi juga pada alam, pada binatang yang eh, diminta untuk terus bekerja, misalnya hewan ternak gitu ya, hewan ternak diminta untuk menghasilkan eh, produk hewani seperti daging, susu gitu ya, dipaksa untuk bisa menghasilkan anak yang banyak demi keberlangsungan peternakan gitu ya. Nah, kira-kira Alkitab juga berbicara keadilan untuk mereka tidak, Pak? Ya, ini sekali tanya yang susah untuk dan harus membuat tesis untuk itu gitu ya. Pertanyaannya sudah baik, tapi jawabannya membutuhkan penjelasan yang panjang lebar. Tapi secara prinsip sebetulnya sama ya. Walaupun konteks kita inilah yang sekarang ini kita baru bicara tentang seperti itu. Lagi ya sama seperti tentang perbudakan manusia. Dulu itu dianggap biasa, lama-lama ditentang dan sekarang dihapuskan. Nah, tentang binatang itu kita masih dalam masa di mana kita mengalami transisi binatang atau alam gitu. Jangan perlakukan binatang, jangan perlakukan alam dengan sia-sia atau dengan cara yang membuat mereka itu seperti tidak ada artinya, tidak punya harga dan seterusnya gitu. Nah, ini sedang bergumul di arah situ. Tapi menurut saya prinsipnya juga sama. Seharusnya begitu. Apakah di Alkitab ada begitu? Ada selalu ya. Bagian-bagian Alkitab yang bahkan memperlihatkan bahwa alam itu perwujudan dari kehadiran Tuhan. Jadi berarti treatment atau perlakuan terhadap alam sama dengan perlakuan terhadap Tuhan. Walaupun alam tidak sama dengan Tuhan loh ya, jangan lalu dibalik-balik logikanya. Tapi kehadiran Tuhan itu bisa lewat manusia, tapi juga bisa lewat alam. Nah, karena itu kita perlu untuk menghormati alam. Ya, seperti kita juga menghormati manusia. Nah, gitu. Jangankan alam manusia saja, kita masih sedang bergumul misalnya dengan mereka yang disable, yang cacat misalnya saja. Jangankan yang cacat atau disable, yang normal tapi masih anak-anak gitu misalnya. Ya, jadi kita juga memperlakukan mereka beda dari orang dewasa. Tadi perempuan juga demikian. Ini tentang manusia saja kita masih sedang bergumul dengan soal itu, apalagi dalam soal alam. Tapi omong-omong, misalnya saja kalau tentang alam, ada juga orang yang untuk alam dia sangat membela, tapi manusia enggak gitu. Jadi misalnya anjing, wah kalau ada anjing disakiti, rame banget dia. Wah itu tidak boleh terjadi. Tapi kalau manusia disakiti, diam saja. Dianggap hal biasa. Nah, itu bisa
bisa terjadi. Walaupun juga tidak berarti manusia wah itu harus lebih diutamakan dan karena itu hewan-hewan tidak. Ya yang sama, prinsip yang sama lah menurut saya kita dalam rangka menghormati menghargai karena semua itu adalah ciptaan Tuhan, semuanya bisa menjadi perwujudan dari kehadiran Tuhan, semuanya di mata Tuhan dihargai, semuanya disayangi oleh Tuhan, maka kita pun juga patut untuk menyayangi, menghormati yang namanya alam. Nah, apakah prakteknya demikian? Ya, sudah jelas tidak. Ya, kalau kita lihat, apakah tidak boleh makan ayam? Kalau begitu, kan makan ayam berarti membunuh. Nah, membunuh kan gimana ayamnya nggak ditanyai dulu kan gitu. Boleh enggak kamu saya makan gitu. Ya, dalam kesetaraan dengan kita ya kan enggak mungkin kayak begitu. Tapi setidaknya ketika kita itu apa namanya membunuh ayam untuk dimakan ada penghargaan terhadapnya. Dan sebelum dibunuh juga perlu ada perlakuan yang lebih ayami gitu ya. Nah, kata orang perlakuan kita terhadap binatang itu mencerminkan kemanusiaan kita. Jadi makin kita menghargai binatang, makin manusiawilah kita gitu. Ya, yang tidak menghargai binatang itu berarti juga nggak menghargai kemanusiaan dirinya. Nah, gitu. Jadi ya ini prihatin toh kita melihat bagaimana ayam-ayam tadi yang disebutkan oleh Mas Yosef itu ada hanya untuk dibunuh, jadi berarti dikandangi sempit-sempit, lalu supaya gemuk kan dikasih makan, terus apalagi digelonggong dengan apalah gitu yang nanti jadi berat badannya lalu kita beli lebih mahal dan seterusnya. Yang kayak begini-begini yang perlu kita pikirkan. Jadi betul etika itu tidak hanya etika sosial tapi juga ada etika ekologis gitu ya. Sisi ekologis atau alam yang perlu juga diperlakukan secara etis atau dipergumulkan secara etika. Itu benar. Itu Ya, makasih Pak Robert untuk sesi diskusi pada malam hari ini. Dan kita akan, tapi ini sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Sudah ya? Oke, sebelum kita menyelesaikan webinar pada malam hari ini, mari Bapak Ibu saya undang untuk membuka kamera. Kita akan berfoto bersama. Ya, mari yang belum membuka kamera bisa membuka kamera sebentar. Kita akan berfoto. Oke, ya. Kak Bes ini yang mau foto siapa ya, Kak? Oke, aku ya. Siap ya. 3, 2, 1. Tahan perut. Tahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar. Oke, sip. Cek Mantap. dulu, ntar komputernya error. Udah. Oke, Ya, makasih Pak oke. Robert. yuk. Terima Terima kasih. Terima kasih. Selamat kasih. malam. Malam. Terima kasih Pak Aber, Ya, Belum doa. Terima Bapak Ibu kasih. kita tutup sekalian. dalam Terima doa kasih dulu. Terima kasih Ya, Pak Kak Matthew. Robert. Makasih. Oh, doa ya, dulu, doa dulu. Oh, doa dulu. Oh iya. ya. Ah. Ya, kita akan menutup dalam doa. Minta kesediaannya eh, Pak Tio untuk menutup dalam doa. Baik. Oke, baik. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa sebentar ya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar mengenai teologi perbudakan dalam perjanjian lama bersama Pak Robert Setio. Tuhan, ajar kami untuk kami bisa mengerti hal-hal yang baru dan juga bisa
mempraktekannya dalam kegiatan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kami dan juga pelayanan kami sehari-hari. Ajar kami untuk menghargai orang lain, apapun suku, bangsa, ras, dan juga kami bisa melayani semua orang, memandang setara, sebagaimana Tuhan mencipta kami serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Tuhan, pakailah Pak Robert dalam mengajar untuk eh, mempersiapkan para calon-calon pendeta dan juga teolog untuk bisa memperlengkapi jemaat-Mu dimanapun di dunia ini Tuhan. Kami juga mohon Tuhan memberkati kami memasuki akhir minggu, ajar kami untuk kami bisa beristirahat dan juga beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa yang jauh dan sempurna ini. Amin. 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 Ya, terima kasih Pak Triot. Terima Terima kasih kasih Bapak Pak Ibu Robert. semua. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. Pak Pak Robert, Robert, Kak Matthew, Mas Tio. Terima kasih sama-sama. Pak Robert, semua Malam. Bapak Ibu, selamat Terima malam. kasih. Terima Ciao. kasih. Izin saya matikan Amin. ya. Terima ya. Ya.